Assalamualaikum semuanya, jangan lupa untuk selalu beribadah. Lanjut bab 7-8. Ternyata dia adalah Cheoku. Masih meniup-niup lengan Alden yang teras sakit, tiba-tiba terdengar oleh mereka berdua suara pintu yang diketuk dari luar. Keduanya jadi saling pandang, bertanya-tanya siapakah itu yang datang. Aku buka dulu pintunya, mungkin itu bidan Merlin, ucap Gina dan Alden hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Dengan langkah kaki lebar Gina pun segera menuju pintu utama rumahnya, dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat banyak orang sudah berdiri di depan sana, bukan hanya ada bidan Merlin saja, tapi juga ada beberapa warga dan pimpinan tempatnya tinggal. Dek! Gina gelagapan, seketika sangat takut jika dia telah melakukan kesalahan besar dan kini disidak dadakan. Dia tidak bisa bicara apapun, dan hanya mampu untuk mempersilahkan semua orang masuk. Merlin yang tahu kegugupan Gina pun akhirnya buka suara menggantikan Gina. Dia memecah keheningan di sana dan mengutarakan apa maksud semua orang datang ke rumah. Di dalam kamar, sama-sama terdengar oleh Alden suara bising di luar sana. Dia pun sangat penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dengan susah payah dia pun turun sendiri dari atas ran, yang kemudian berjalan terlatih menuju keluar. Nah kan benar, ada pria di sini. Lebih baik kita nikahkan saja mereka, ucap salah seorang warga. Meski sudah tahu semua ceritanya bahwa pria itu hanyalah orang asing yang sedang ditolong oleh Gina, tapi tetap saja mereka tidak mau tahu. Mereka tidak ingin tempat tinggal mereka jadi rusak hanya gara-gara kumpul kebo salah satu warganya. Bahkan ada salah seorang warga yang berniat melapor kepada pemilik kontrakan ini, untuk segera mengusir Gina dan pria itu. Andai mereka berdua tidak mau menikah namun tetap memutuskan untuk tinggal bersama. Gina yang sedari tadi sudah terkejut dengan ini semua tak mampu bicara apapun, sementara Alden bukannya terkejut tapi dia bingung. Apalagi saat ini dia hanya menggunakan handuk yang melilit di pesa tunggangnya, semakin memperkuat keinginan orang-orang untuk menikahkannya dengan Gina. Ya sudah. Untuk kebaikan semua orang memang lebih baik kalian segera menikah. Sore ini juga Bapak akan memanggil pihak catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan kalian. Tunggu. Saya tidak mau Pak. Sudah berapa kali saya harus katakan bahwa saya tidak mengenal pria itu, saya hanya murni membantunya saja. Terang Gina dengan suaranya yang tinggi dan terdengar gemetar. Sungguh dia merasa sangat takut berada dalam keadaan seperti ini. Namun mendengar semua orang sudah mengungkapkan kesepakatannya membuat dia tidak bisa diam. Bagaimanapun caranya Gina harus menolak ini semua, dia tidak ingin menikah dengan pria asing itu. Meski dia sudah memberinya nama, meski dia bahkan sudah melihat seluruh bentuk tubuh pria itu, tapi tetap saja Alden adalah orang asing. Dia bahkan tidak tahu dari mana asal-usul pria itu. Saya tidak mau ada pernikahan apapun, lebih baik pria itu keluar dari rumah saya daripada saya harus menikah dengan dia. Tegas Gina, sebuah kalimat yang langsung membuat Alden seketika mendelik. Gina, kenapa kamu malah mengusirku? Tanya Alden pula, dia masih sangat bingung, tapi Alden tak mau banyak tahu. Yang dia ingin hanya satu, tetap berada di rumah ini bersama Gina. Ai, lebih baik kamu datang ke kantor polisi dan selesaikan masalahmu di sana, aku tidak mau menampung kamu lagi. Tegas Gina lagi, dia benar-benar kukuh tentang hal ini. Tidak mau menikah. Tidak, selamanya aku akan tetap tinggal di sini. Lebih baik kita menikah. Jangan gila, aku tidak mau menikah denganmu. Kenapa tidak mau? Bahkan setelah kita mandi bersama. Ai, sudah cukup. Potong pemimpin desa. Kalian harus menikah.
Putusnya tak bisa dibantah. Mendengar itu, Alden tersenyum lega di antara rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sementara Gina, wanita itu kini sudah seperti kehilangan hidupnya. Berniat menolong, kini malah hidupnya sendiri yang hancur. Bab 8. Kegaduhan itu usai ketika waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Surat pernikahan Alden dan Gina kini sudah ada di tangan mereka berdua. Seperti kilat tiba-tiba semuanya berubah. Tiba-tiba Gina mendapatkan seorang suami. Sementara Alden, sejak pertama dia memang mengira jika Gina adalah istrinya. Alden seperti anak ayam yang pertama kali membuka mata, jadi siapapun yang dia lihat pertama kali maka itu adalah induknya. Duduk di ruang tamu, Gina mencatat satu persatu perjanjian yang harus dia buat dengan pria asing ini. Bahwa hanya status saja yang berbeda di antara mereka, tapi itu tidak akan merubah apapun. Mereka akan tetap seperti orang asing. Dengar aku baik-baik, ucap Gina dengan suaranya yang tegas, matanya pun terlihat lebih tajam daripada biasanya, dengan sorot yang begitu dingin. Tapi Alden tidak takut sedikit pun, dia malah menikmati tiap perubahan wajah sang istri. 1. Pernikahan ini hanya pura-pura, hanya agar membuat para warga tidak marah dengan kita. 2. Kamu tinggal di rumah ini hanya sampai kamu sembuh. 3. Terus berusaha untuk mengingat tentang kenanganmu sendiri. 3 bulan ingatan kamu harus kembali. Lepas dari itu aku tidak mau tahu kamu harus tetap keluar dari rumah ini. 4. Aku adalah pemilik rumah dan kamu hanya menumpang. Jadi bersikaplah tahu diri. 5. Kalau ternyata kamu orang kaya, setelah ingatkanmu kembali bayar semua uang yang pernah aku keluarkan untukmu. Tegas Gina, itulah 5 peraturan yang dia buat untuk mereka berdua. Tapi sungguh, Alden bahkan sekarang sudah lupa apa saja yang diucapkan oleh Gina tadi. Dia malah fokus menatap surat pernikahan mereka yang tergeletak di atas meja. Apa kamu mengerti? Tanya Gina, sebuah pertanyaan yang terdengar menuntut. Ingin sekali Alden menjawab iya. Iya, mengerti, jawab Alden kemudian. Selepasnya Gina ingin segera pergi dari sana, namun urung saat Alden kembali memanggilnya. Gi, aku mau bicara juga. Apa? Duduk dulu. Gina kembali duduk di tempat semula, di hadapan Alden dengan meja kecil sebagai pemisah di antara mereka. Apa benar kamu bukan istriku? Bukan Al. Kamu menemukan aku kemarin malam di depan pintu rumahmu. Iya, dari kemeja, celana dan sepatu yang kamu kenakan sepertinya kamu orang kaya. Mungkin kamu habis dirampok. Apa benar tidak ada sedikit pun yang kamu ingat? Tanya Gina pula, malah lebih antusias daripada Alden. Hal itu karena dia sangat ingin Alden segera mengingat semua masa lalunya. Setelah pria ini ingat dengan identitasnya sendiri maka selesai sudah semua masalah di antara mereka berdua. Namun Gina harus menelan kekecewaan ketika dia melihat Alden menggelengkan kepalanya. Alden benar-benar tidak ingat apapun, dan hal itu sungguh membuatnya frustrasi. Kenangan yang dia punya hanya sebatas saat membuka mata di rumah ini dan melihat Gina. Sudahlah. Ayo ke kamar, kamu istirahat dan aku akan mandi, setelah itu kita makan malam dan minum obat, terang Gina kemudian. Entahlah harus ikhlas atau bagaimana, tapi kini pun dia tak bisa mengacuhkan Alden begitu saja. Sudah terlanjur basah, ya sudahlah. Gina bangkit lebih dulu, kemudian memapa Alden untuk dibantunya menuju kamar mereka. Kamar yang mulai kini akan mereka pakai berdua. Sampai di ranjang, Alden langsung berbaring. Nafasnya terasa berat,
mengisyaratkan bahwa perjalanannya ke sini saja membuatnya merasa kesakitan. Aku mandi sebentar, setelah itu kita makan. Alden mengangguk patuh. Bab 9. Gina segera pergi ke kamar mandi yang ada di dapur. Di rumah ini kamar mandinya memang hanya ada satu itu saja. Karena hari semakin malam, jadi Gina tak lama-lama berada di sana. Dia bahkan terkesan mandi dengan buru-buru. Astaga, kenapa aku tidak membawa baju ganti sekaligus? Gumam Gina, penuh sesal saat dia baru saja keluar dari dalam kamar mandi, hanya dengan menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya. Dengan langkah ragu akhirnya dia kembali menuju kamar. Kamar tanpa pintu dan hanya ditutup oleh horden. Gina hanya melongoknya kepalanya kecil, melihat apa yang dilakukan oleh Alden lebih dulu. Kenapa? Tanya Alden dan berhasil membuat Gina jadi tersentak kaget. Aku cuma pakai handuk, tutup matamu sampai aku selesai pakai baju, terang Gina, masih dengan kepalanya saja yang terlihat. Tubuhnya masih dia sembunyikan di belakang kain pintu itu. Masuklah, ganti baju seperti biasa saja, kenapa harus malu? Bahkan kamu sudah melihat semua bentuk tubuhku. Al, jangan memulai, cepat tutup matamu. Alden terkekeh pelan. Baiklah, mataku sudah terpejam. Masuklah, balas Alden kemudian. Dia bahkan dengan susah payah berganti posisi tidur, jadi miring ke sisi kiri agar tidak melihat Gina yang masuk melalui sisi kanan tubuhnya. Melihat itu Gina malah jadi iba sendiri, apalagi saat dia lihat Alden yang merintih menahan sakit ketika merubah posisi tidurnya. Gina lantas masuk, buru-buru memakai baju dan segera menghampiri Ran, yang duduk di dekat Alden dan menyentuh pundak pria itu. Al sudah, ayo aku bantu duduk. Alden menurut, dibantu oleh Gina dia pun akhirnya coba duduk di sana. Harum sabun Gina langsung bisa Alden hirup, wangi sekali, membuatnya seolah makin cinta dengan istri cantiknya ini. Gi, panggil Alden saat mereka sudah sama-sama duduk, saling berhadapan, dekat sekali. Kenapa? Benar kita orang asing. Iya, jawab Gina, sudah bosan dia menjawab tentang hal ini. Entah sudah berapa kali Alden menanyakannya. Apa kamu sudah memiliki suami selain aku? Astaga, kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku masih gadis, belum memiliki suami. Apa kamu memiliki kekasih? Tidak. Jawab Gina yang terlanjur kesal, kini wajahnya bahkan mulai cemberut. Namun Alden jadi tersenyum. Baguslah, jadi hanya aku priamu. Aku tidak mau membahas ini, lebih baik sekarang kita makan dan setelah itu kamu minum obat. Alden mengangguk. Malam itu lagi-lagi mereka makan sepiring berdua, setelah menyuapi Alden, Gina makan sendiri untuknya, sampai akhirnya semua nasi di piring habis tak bersisa. Selesai makan, Gina meletakkan piring itu di atas meja riasnya. Lalu mengambil obat untuk diberikan oleh Alden. Minum ini, titah Gina, tangan kanannya memegang obat dan tangan kirinya memegang gelas berisi air putih. Tapi makanannya belum habis Gi. Alden tidak menjawab, dia malah mengikis jarak dan menjatuhkan sebuah C1 uman di dagu sang istri, melumutnya lembut mengambil nasi yang menempel di D4 Gina. Dek, sontak saja Gina mendelik, sampai tak kuasa memberontak. Hanya mampu menatap Alden dengan tatapan tajam ketika pria itu menyudahi aksi konyolnya. Al, ada nasi yang tersisa di dagu Mugi. Tapi tidak harus kamu ambil pakai mulut. Kan sedang makan, mau ambil pakai tangan aku belum cuci tangan. Jangan berkilah. Mana obatnya? Aku sedang marah Al.
Melihat istrinya yang sangat cerewet, Alden jadi gemas sendiri ingin B1 bir itu. Dan keinginan itu pun akhirnya dia wujudkan.